Jemaat sekalian, kini tiba waktunya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan beralaskan Alkitab. Sebelum membaca Alkitab, dengan segala kerendahan hati, mari kita memohon Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Di tengah kebisingan suara-suara di sekitar kami, ya Roh Kudus, suara-suara yang sering menghadirkan ketakutan, kebimbangan, kemarahan, kesedihan, dan bahkan kebencian. Kami membutuhkan suara jernih, suara dari surga, suara Sang Allah Bapa, suara sabdanya. Roh Kudus, teduhkanlah hati kami. Singkirkanlah semua suara yang lain. Izinkanlah hati kami hening untuk mendengar suara yang paling murni dari segala suara, yaitu suara dari firman-Mu. Biarlah melalui pemberitaan firman dari seorang hamba Tuhan biasa, manusia biasa, Engkau memakai pemberitaan firman ini menjadi jalan Allah Bapa berbicara ke dalam hati kami semua. Sehingga hati kami memahami, hati kami mengerti, dan kami mendengar kehendak Sang Bapa dinyatakan kepada kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk mendengar, memahami, dan menaatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas 24, ayat 28 hingga 35. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan
dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya! Haleluya, haleluya, haleluya. Dia tak terlihat, tetapi hadir dekat. Itulah tema khotbah pada hari ini. Saudara-saudara, kisah perjalanan dua murid dari Yerusalem ke Emmaus merupakan gambaran yang indah tentang kebenaran dari perjalanan walk by faith, not by sight. Yesus nyata-nyata berjalan bersama dengan dua murid itu. Tetapi serentak mereka tidak mengenalnya. Ayat 16. Dan ketika mereka mulai mengenalnya, tiba-tiba Yesus segera lenyap lagi. Ayat 31. Mereka tak mengenal Dia, meskipun mereka melihatnya. Tetapi begitu mereka mengenal Dia, Dia segera lenyap, tak terlihat lagi. Justru itulah sejatinya hubungan kita dengan Yesus. Dia tak terlihat, tetapi hadir dekat. Kita memang berjalan dengan iman, bukan penglihatan. Apalagi benar-benar diceritakan kedua murid itu sedang berjalan. Were walking. Kegiatan berjalan menyimpan banyak mutiara, pesan tentang kehidupan. Hanya sayangnya, saudara-saudara, masyarakat zaman kemajuan teknologi ini memang semakin kurang berjalan. Kita ini sejujurnya banyak duduk. Maunya duduk terus, kurang gerak, kurang jalan. Di raut yang pertama, kedua murid itu berjalan sejauh 7 mil, sekitar 11,3 kilometer. Ayat 13. Cukup jauh. Namun perjalanan ini perjalanan belajar bersama Yesus, belajar bersama Tuhan yang bangkit, yang akan mengubah hidup mereka untuk seterusnya. Mereka dicelikkan akan kebenaran yang tidak mereka lihat sebelumnya. Mereka dicelikkan untuk melihat kebenaran yang Yesus singkapkan. Mari kita lihat kebenaran-kebenaran yang mereka lihat itu. Setidaknya ada 3. Kita mulai dengan kebenaran yang pertama, yaitu tentang betapa berbedanya sebuah perjalanan dengan dan tanpa gairah.
atau semangat. Betapa berbedanya berjalan dengan antusiasme atau tanpa antusiasme. Di ayat yang ke-32 dikatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Hati yang berkobar-kobar. Sebenarnya perjalanan mereka itu round trip, bolak-balik. 2 kali 7 mil. Yerusalem ke Emmaus, Emmaus kembali ke Yerusalem. Yang pertama dijalani mereka dengan lesu, dengan muka muram, dengan penuh komplain, banyak keluh kesah. Sampai tiba waktunya, keduanya mulai merasa hatinya menyala mendengar pengajaran Yesus. Sesudah itu, raut yang kedua, ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka menempuh jarak yang sama, jarak yang sebenarnya jauh, bahkan sudah gelap, tetapi tidak terasa. Mengapa? Karena hati mereka berkobar-kobar. Mereka berjalan dengan semangat, penuh antusiasme. Kitab Amsal 17 ayat 22 berkata, semangat yang patah mengeringkan tulang. Sebaliknya, hati yang gembira adalah obat. Kalau dipikir-pikir, saudara-saudara, memang ada hubungan amat dekat antara semangat dengan berjalan. Antara semangat dengan cara kita berjalan, bukan? Dari caranya berjalan, kita bisa membaca semangat seseorang. Salah satu dari keterampilan dasar seorang prajurit tempur adalah disiplin latihan berjalan dengan tegak, berbaris, dan berderap mantap. Mana ada prajurit yang berjalan lesu dan loyo. Tetangga saya, saudara-saudara, seorang pensiunan polisi, hingga di usianya yang ke-80-an, setiap hari berjalan pagi dengan tegap, dan dia selalu bilang kepada saya, kalau Anda berjalan, berjalanlah dengan semangat. Dan kalau Anda kehilangan semangat, keluarlah dan berjalanlah. Itu yang ia selalu katakan. Berjalan itu membutuhkan semangat. Semangat membuat cara kita berjalan berbeda. Saudara sekalian, banyak hal dalam hidup ini membuat kita lesu, tidak bergairah. Apalagi dalam kondisi krisis pandemi seperti sekarang ini. Satu situasi yang harus kita lihat sebagai peperangan atau pertempuran. Oleh karena itu dibutuhkan semangat prajurit. Semua orang harus memelihara semangatnya dalam situasi seperti ini. Sudah banyak orang yang gugur dalam tugas mulianya. Jangan menambahinya dengan gugur akibat kehilangan semangat hidup. Hidup ini bukan hanya soal jauhnya jarak kita berjalan, tetapi dengan semangat seperti apa kita berjalan.
7 mil tanpa semangat dengan 7 mil bersemangat bagi kedua murid itu sungguh berbeda. Menjalani krisis pandemi yang berapa jauhnya lagi kita tidak tahu dengan pasti, jangan berkonsentrasi pada jaraknya, pada berapa lama lagi akan tiba. Sebab bukan itu yang menentukan, melainkan cara kita menjalaninya. Itu yang lebih penting. Milikilah sikap prajurit. Semangat menyala. Jangan biarkan pikiran kita buntu. Asahlah otak dan kreativitas kita. Kembangkan hobi kita. Tetaplah mencari alasan untuk tertawa atau menikmati sesuatu yang jenaka. Jangan terkuras energi hanya untuk memikirkan diri kita sendiri. Tetap melayani, walau dengan cara yang tidak biasa. Dan jangan lupa, tetap berdisiplin, jaga jarak. Sebab itulah senjata kita untuk kita bisa ikut mengurangi banyaknya jumlah korban yang berguguran. Mengambil jarak dibutuhkan disiplin seorang prajurit. Krisis pandemi ini harus kita jalani dengan cara berjalan yang penuh dengan antusiasme. Kebenaran yang kedua, yaitu tentang betapa pentingnya siapa menjadi teman seperjalanan kita. Kedua murid itu jadi bersemangat karena mereka ditemani berjalan oleh Yesus. Sepanjang perjalanan mereka bercakap-cakap, perbincangan kian lama kian hangat dan membangkitkan semangat. Tanpa terasa, tiba-tiba sudah dekat. Masih terasa kurang, sehingga mereka meminta Yesus untuk tinggal, sebab senja telah tiba, malam sudah dekat. Ayat 29. Sebuah adegan yang membangkitkan inspirasi dari Henry Francis Lyte untuk menulis lirik lagu Abide with Me, tinggal sertaku, di Kidung Jemaat 329. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Lain pertolongan tiada ku temu, Maha penolong tinggal sertaku. Abide with me. Anda pasti tahu dan merasakan bedanya berjalan sendiri dengan berjalan ditemani. Sangat berbeda. Apalagi ditemani oleh orang yang spesial, yang menyenangkan, yang membangkitkan inspirasi dan motivasi. Itu akan membuat perjalanan kita berbeda. Salah satu kunci keberhasilan manusia dalam hidup ini, saudara-saudara, adalah pada siapa teman seperjalanan kita.
Orang-orang ini orang-orang yang menyertai kita, bukan hanya dalam saat hura-hura, tetapi juga hadir saat kita menanggung derita. Orang-orang seperti ini yang sangat menentukan perjalanan kita berhasil atau tidak. Kawan-kawan yang bukan hanya menuntut dan mencari untung atau mencari keuntungan dari kita, tetapi orang-orang yang siap mendengarkan, mendukung, membela, dan menyemangati kita. Teman-teman sejati yang tetap bisa menegur kita, namun tidak sedetik pun akan meninggalkan kita. Teman jalan yang ikut menyuburkan kebiasaan-kebiasaan baik dalam diri kita. Sahabat-sahabat yang menyalakan api iman kita dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Teman-teman perjalanan seperti inilah yang kita butuhkan, bukan? Kami sekeluarga pernah beberapa tahun yang lalu berlibur ke Yosemite di suatu musim dingin. Nah, salahnya saya tidak memakai sepatu yang proper untuk berjalan di atas tanah yang ditutupi es. Akibatnya, berulang kali saya tergelincir dan terjatuh. Tidak ada pemandangan yang bisa saya nikmati, sebab konsentrasi saya terkuras untuk melihat ke bawah dan menapak dengan ekstra hati-hati supaya tidak tergelincir. Itu pun toh tetap saya tergelincir. Akhirnya istri saya mengambil inisiatif. Kami bertukar sepatu sebelah. Sebab sepatunya tidak bermasalah seperti saya. Jadi akhirnya kami masing-masing memakai sepatu yang layak hanya di satu kaki. Lalu kami berjalan saling bergandengan erat, sambil sesekali kami masih tergelincir, tetapi tidak pernah jatuh lagi. Dan yang paling penting, sambil berjalan bergandengan, dengan menjaga hati-hati langkah kami masih bisa menikmati pemandangan sambil menertawakan diri sendiri, menikmati perjalanan yang unik itu. Teman seperjalanan yang baik, saling berbagi dan menopang agar tidak sampai kita terjatuh. Begitupun dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan mengaruniakan teman-teman perjalanan yang baik dalam hidup kita, keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat, kerabat-kerabat baik kita, syukurilah itu, hargailah itu, dan cintailah mereka. Mereka itulah teman-teman perjalanan yang akan membuat hidup kita berbeda. Dan terlebih lagi, saudara-saudara, ada satu teman perjalanan, teman seperjalanan yang tidak akan mungkin meninggalkan kita. Namanya Yesus. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Daud di dalam Mazmurnya berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangnya.
Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Henry Francis Lyte menulis lagu Tinggal Sertaku menjelang saat ajalnya. Dia tahu Yesus sudah menjadi teman perjalanan selama hidupnya di kehidupan ini. Namun dia juga percaya bahwa Yesus akan menjadi kawannya menjalani gelapnya kematian. 3 minggu sesudah lagu itu selesai digubah, dia meninggal. Pengalaman Henry Francis Lyte menggenapi kebenaran dari Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Teman perjalanan yang satu ini ada di kehidupan kita, tetapi dia juga menyertai kita melewati lembah kematian. Kebenaran yang ketiga sekarang, yaitu mengenai betapa pentingnya apa yang kita lakukan sebagai pengisi waktu dalam perjalanan itu. Kedua murid itu berjalan jauh, dan itu pasti butuh waktu. Waktu itu terasa panjang atau tidak, membosankan atau tidak, itu tergantung kita mengisi waktu itu dengan melakukan apa. Semasa kuliah di Jogja dulu, saya dan beberapa kawan dekat punya jadwal rutin kami. Kami berjalan jauh, cukup jauh 2 kali seminggu. Jarak yang jauh itu terus terang melelahkan. Apalagi di tempat tujuan itu kami melakukan kegiatan fisik. Maka pulangnya dengan tubuh lelah, kami berjalan lagi. Tetapi perjalanan itu meninggalkan kesan dan kenangan tersendiri pada saya. Mengapa? Sebab perjalanan itu menyenangkan. Pertama, karena saya berjalan bersama teman-teman baik saya. Kedua, karena di sepanjang jalan kami bercakap-cakap, kadang-kadang ringan, kadang-kadang berat, ada kalanya sambil bergurau, ada kalanya sangat serius. Bahkan, ada beberapa gagasan saya untuk menulis skripsi timbul dan terbit dari perjalanan tengah jalan seperti itu. Rutinitas, jarak, keletihan tidak terlalu terasa karena waktu yang dilewati dalam perjalanan itu terisi padat. Yesus mengajak kedua murid itu untuk mengisi waktu perjalanan mereka dengan apa? Yaitu dengan memberi kesempatan berkeluh kesah. Oh, sejenak iya, kalau kita baca cerita ini lengkap. Tetapi sesudah keluh kesah itu terungkap, Yesus menegur, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Ayat 25. Mengeluh oke, supaya ada ventilasi untuk keluar kesesakan-kesesakan hati kita. Tetapi, kalau isinya waktu perjalanan hidup kita ini cuman mengeluh terus, pikiran kita jadi sempit dan buntu. Semangat kita digerus habis olehnya.
Maka Yesus pun segera mengisi waktu mereka dengan mengajar mereka tentang isi kitab suci. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 27. Artinya perjalanan 7 mil itu dia pergunakan untuk proses ajar mengajar, proses belajar. Yesus benar. Yang membuat hidup ini bergairah sebenarnya adalah proses belajar. Jangan biarkan waktu kita lewat bersama hal-hal tak bermanfaat. Jangan pula mengisinya hanya dengan keluh kesah. Sejenak untuk ventilasi bolehlah, tetapi jangan keterusan. Jangan habiskan waktu kita untuk pikiran-pikiran, gagasan-gagasan sampah, perasaan-perasaan negatif, perasaan-perasaan kecewa, serta amarah. Jangan. Kita akan kehilangan kesempatan baik untuk belajar banyak dari kehidupan ini. Sebab hidup ini, saudara-saudara, menyediakan kepada kita begitu banyak kesempatan untuk belajar hal-hal yang baru dan menggairahkan. Atau menyegarkan kembali ingatan-ingatan kita akan hal-hal yang lama, supaya kita bisa memaknainya secara baru. Termasuk menggali kembali teks-teks kitab suci yang tidak pernah usang dan terus membangkitkan inspirasi dan motivasi dan membuat pengenalan kita akan Tuhan bertambah dan bertumbuh. Indonesia baru memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam suasana yang berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Ucapan Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara bergaung kembali. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan setiap orang sebagai guru. Ucapan ini dalam dan kini kian bergaung. Makna yang dalam ini terasa berbunyi sekali dalam situasi sekarang. Bahkan sebenarnya berlaku dalam segala situasi. Bahkan pendidikan itu terutama berangkat dari rumah. Dan jangan lupa, pemeran besar dan penting pendidikan di rumah ada pada pundak seorang ibu, mother. Hari ini Amerika merayakan, men-celebrate Mother's Day. Di pundak para ibu terletak tugas mengajar, mendidik. Dunia ini, masyarakat kita, berutang besar pada sosok seorang ibu, pendidik utama dalam kehidupan. Oleh sebab itu kita merayakan Mother's Day untuk menghormati mereka dan mengatakan kepada mereka betapa kami berterima kasih akan kehadiranmu, wahai ibu. Belajar itu tak mengenal waktu dan tempat. Benar Ki Hajar Dewantara, di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja kita bisa menimba ilmu dan kebijaksanaan hidup. Itulah yang dilakukan Yesus di tengah-tengah perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Mengisi waktu dengan belajar bersama
kedua murid itu. Saudara-saudara, perjalanan Yerusalem Emmaus adalah gambaran dari perjalanan hidup kita. Walau kita tak melihatnya, Dia hadir dekat bersama kita. Dia menyemangati kita. Dia menemani kita. Dan Dia mengajak kita untuk terus belajar dan belajar. Selamat berjalan bersama dengan Yesus. Amin.